Di tengah hiruk-pikuk pasar malam di Jakarta, Aisyah berdiri dengan tangan gemetar, mata menyala-nyala kemarahan. Bendera pelangi yang tergantung di stan komunitas LGBTI itu seperti duri di mata, simbol segala yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan keluarganya. Dengan satu gerakan cepat, dia merobeknya hingga robek, meneriakkan kata-kata kasar yang membuat kerumunan terdiam. "Ini bukan budaya kita," serunya, suara bergema di antara lampu-lampu neon. Tapi tak ada yang tahu, malam itu adalah awal dari mimpi buruknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, di ruang tunggu rumah sakit, Aisyah terduduk lemas, tubuhnya lemah karena anemia langka yang tiba-tiba menyerang, dan dokter mengatakan satu-satunya donor darah yang cocok adalah Lina, gadis yang pernah dia ejek sebagai penyimpang di kampus mereka. Aisyah ingat jelas momen itu. 2 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, Lina adalah mahasiswa seni yang terbuka tentang orientasinya. Aisyah, anak sulung dari keluarga konservatif di pinggiran Jakarta, melihat Lina sebagai ancaman. Keluarganya, ayah seorang ustadz di masjid lokal dan ibu yang taat berhijab, selalu menekankan pentingnya norma-norma masyarakat. "Jangan dekati orang seperti itu, Aisyah. Mereka membawa dosa," kata ibunya setiap kali topik muncul di berita. Aisyah, yang sejak kecil diajarkan untuk patuh, menyerap itu semua tanpa pertanyaan. Jadi, ketika Lina mengadakan acara kesadaran di kampus, Aisyah memimpin protes kecil, menyebarkan rumor dan ejekan di media sosial. "Lina dan teman-temannya ingin merusak generasi muda," tulisnya di grup WhatsApp kelas. Lina yang mendengar itu hanya tersenyum getir dan melanjutkan hidupnya, tapi luka itu tertanam dalam. Kini, di rumah sakit, Aisyah menatap nomor telepon Lina yang diberikan dokter. Jarinya ragu di atas layar ponsel. Bagaimana dia bisa meminta bantuan dari orang yang pernah dia sakiti? Tapi nyawanya bergantung padanya. Dengan napas tertahan, dia menekan tombol panggil. "Halo, Lina. Ini Aisyah. Aku butuh bantuanmu." Suara di ujung sana hening sejenak, lalu Lina menjawab dengan nada datar, "Aisyah. Yang dulu bilang aku penyimpang. Apa yang bisa kubantu?" Aisyah menjelaskan situasinya, suara bergetar karena malu dan putus asa. Lina tertawa kecil, pahit. Ironis sekali. "Baiklah, aku akan datang. Tapi ingat, ini bukan karena aku memakanmu." Pertemuan pertama mereka di rumah sakit penuh ketegangan. Lina datang dengan rambut pendeknya yang khas, mengenakan jaket jan sederhana, mata hijaunya menatap Aisyah dengan campuran rasa sakit dan rasa ingin tahu. Aisyah terbaring di tempat tidur dengan inus di tangan, merasa kecil. "Kenapa kamu setuju?" tanya Aisyah setelah prosedur donor selesai. Lina mengangkat bahu. "Karena nyawa manusia lebih penting daripada dendam." "Tapi jangan salah, Aisyah, apa yang kamu lakukan dulu menyakitkan banyak orang, termasuk aku." Percakapan itu membuka pintu bagi Aisyah untuk merenung. Malam itu, sendirian di kamar rumah sakit, dia memikirkan kata-kata Lina. Apakah dia benar-benar percaya pada apa yang dia katakan dulu, atau hanya mengikuti arus keluarga dan masyarakat? Keluarga Aisyah datang keesokan harinya. Ayahnya, Pak Hadi, mengerutkan dahi ketika mendengar tentang donor. "Siapa Lina ini? Kenapa dia yang cocok?" tanya beliau dengan curiga. Aisyah berbohong, mengatakan Lina hanyalah teman lama. Tapi rahasia itu mulai retak. Ibu Aisyah, Bu Sari, membawa makanan rumah dan doa-doa, tapi matanya penuh kekhawatiran. "Kamu harus sembuh cepat, Nak. Kami punya rencana besar untukmu." Rencana itu adalah perjodohan dengan anak teman ayah, seorang pemuda dari keluarga kaya yang baik-baik. Aisyah mengangguk lemah, tapi hatinya gelisah. Sejak bertemu Lina lagi,
ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sebuah pertanyaan yang tak pernah dia inginkan muncul, apakah dia benar-benar strike seperti yang dia yakini. Lina datang lagi untuk donor kedua. Kali ini mereka berbicara lebih lama. Lina menceritakan hidupnya, tumbuh di keluarga liberal di Bandung, menemukan identitasnya di usia remaja, dan perjuangan melawan diskriminasi di Indonesia. Di sini, menjadi lesbian berarti bertarung setiap hari. Keluarga, teman, bahkan hukum tak mendukung, kata Lina. Aisyah mendengar dengan hati terbuka untuk pertama kalinya. Dia menceritakan tentang tekanan keluarganya, bagaimana ayahnya memimpin kelompok anti-LGBT di komunitas mereka. Aku takut mengecewakan mereka, akui Aisyah. Lina menggelengkan kepala. Tapi dengan menyakiti orang lain, kamu juga menyakiti dirimu sendiri. Percakapan itu meninggalkan bekas. Aisyah mulai mempertanyakan keyakinannya, tapi konflik internalnya baru dimulai. Di luar rumah sakit, masyarakat mulai bergosip. Seorang teman kampus melihat Lina dan Aisyah bersama, dan rumor menyebar. Aisyah dekat dengan Lina yang lesbian itu, bisik-bisik di grup alumni. Aisyah panik ketika ibunya bertanya. Benarkah, nak? Jangan sampai kamu terpengaruh. Aisyah menyangkal, tapi hatinya bergejolak. Dia mulai mencari informasi tentang LGBT di ponselnya, membaca artikel tentang hak asasi manusia, cerita orang-orang yang keluar dari kloset. Setiap malam, mimpi buruk datang. Dia melihat dirinya merobek bendera itu lagi, tapi kali ini wajah Lina yang robek. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah sadar bahwa perubahan sedang terjadi, tapi harga yang harus dibayar mungkin terlalu mahal. Setelah keluar dari rumah sakit, Aisyah merasa lebih kuat secara fisik, tapi jiwanya terguncang. Lina telah menyelamatkannya, tapi hubungan mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang tak terduga. Mereka bertemu lagi di kai kecil di Tamrin, Jakarta. Aisyah ingin mengucapkan terima kasih dengan benar. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan dulu, kata Aisyah, mata menunduk. Lina menatapnya lama. Maaf saja tak cukup, Aisyah. Kamu harus paham kenapa itu salah. Mereka berbicara berjam-jam tentang identitas, cinta, dan masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Lina menceritakan pengalaman ditolak keluarganya sendiri ketika coming out. Ayahku bilang aku bukan anaknya lagi. Tapi aku memilih hidup jujur. Kata-kata itu menusuk Aisyah, yang selalu hidup dalam kepatuhan. Di rumah, tekanan semakin berat. Pak Hadi mengumumkan bahwa perjodohan dengan Rial, anak teman bisnisnya, akan segera diresmikan. Dia pria baik, dari keluarga terhormat. Ini untuk masa depanmu, Aisyah. Aisyah mengangguk, tapi hatinya memberontak. Dia mulai bertemu Lina secara diam-diam, awalnya sebagai teman, tapi perasaan aneh muncul. Saat Lina menyentuh tangannya secara tak sengaja, Aisyah merasa getaran yang tak pernah dirasakan dengan pria manapun. Apa ini, gumamnya pada diri sendiri. Konflik internalnya memuncak, apakah dia lesbian? Atau hanya simpati? Dia membaca buku tentang psikologi seksual, tapi jawaban tak datang mudah. Suatu hari, Aisyah dan Lina pergi ke taman di Monas. Di sana, Lina membuka hati lebih dalam. Aku pernah jatuh cinta pada seseorang seperti kamu, seseorang yang takut pada dirinya sendiri. Aisyah merasa tersinggung, tapi juga tertarik. Mereka berdebat tentang etika, apakah mencintai sesama jenis dosa. Lina berargumen dengan logika, cinta adalah cinta. Masyarakat yang salah jika menekan kita. Aisyah pulang dengan pikiran kacau, dan malam itu, dia bermimpi tentang Lina, mimpi yang membuatnya bangun dengan perasaan bersalah. Keluarga mulai curiga. Bu Sari menemukan pesan di ponsel Aisyah dari Lina. Siapa ini?
Kenapa kalian sering bertemu? Tanya ibunya dengan nada tajam. Aisyah berbohong lagi, mengatakan Lina adalah teman yang membantunya saat sakit. Tapi kebohongan itu mulai menumpuk seperti beban di dada. Di sisi lain, Lina juga menghadapi konflik. Teman-temannya di komunitas memperingatkan, hati-hati dengan Aisyah. Dia pernah menyakiti kita. Lina ragu, tapi dia melihat potensi perubahan di Aisyah. Dia sedang berjuang bela Lina. Konfrontasi pertama terjadi ketika Rial datang ke rumah untuk makan malam. Dia pria tampan, berpendidikan, tapi Aisyah merasa dingin. Saat mereka berbicara, pikirannya melayang ke Lina. Setelah itu, Aisyah menelepon Lina, "Aku tak bisa lakukan ini." Lina mendengar tangisannya. "Kamu harus memilih, Aisyah. Hidup untuk orang lain atau untuk dirimu. Keputusan itu membawa konsekuensi." Aisyah mulai menjauh dari keluarga, tapi itu menyakitkan. Ayahnya, yang selalu dia hormati, mulai memandangnya dengan curiga. Di pertemuan berikutnya, Aisyah dan Lina semakin dekat. Mereka berjalan di pinggir Danau Sunter, berbagi cerita masa kecil. Aisyah menceritakan bagaimana dia ditekan untuk sempurna, sementara Lina berbicara tentang kebebasan yang dia perjuangkan. Saat matahari terbenam, Lina memegang tangan Aisyah. "Ini terasa benar," kata Aisyah pelan. Tapi momen itu terganggu oleh panggilan dari ibu, "Pulang sekarang. Ada yang ingin dibicarakan." Aisyah pulang, dan di rumah, ayahnya menunjukkan bukti foto Aisyah dan Lina bersama dari teman. "Apa artinya ini? Kamu terlibat dengan penyimpang," seru Pak Hadi. Aisyah diam, tapi air mata mengalir. Ini adalah pengkhianatan pertama dari teman yang seharusnya mendukung. Malam itu, Aisyah bertengkar hebat dengan keluarganya. "Aku hanya berteman," bohongnya, tapi hatinya tahu itu lebih dari itu. Bu Sari menangis, "Jangan hancurkan keluarga kita." Aisyah pergi ke kamar, menelepon Lina. Mereka tahu. Lina datang menjemputnya, dan mereka pergi ke apartemen Lina di Kemang. Di sana untuk pertama kalinya, Aisyah mengakui perasaannya. "Aku takut, tapi aku suka kamu." Lina memeluknya, tapi memperingatkan, ini akan sulit. Masyarakat tak akan menerima. Mereka memutuskan untuk mencoba, tapi harga pertama dibayar. Aisyah diusir dari rumah sementara. Hidup Aisyah berubah drastis. Tinggal bersama Lina, dia merasakan kebebasan untuk pertama kalinya, tapi juga kesepian. Keluarganya memutus hubungan, ayahnya mengatakan, "Kamu bukan anakku lagi jika memilih jalan itu." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aisyah setiap malam. Lina mendukungnya, "Kita akan hadapi bersama." Tapi konflik muncul di antara mereka. Aisyah masih bergulat dengan rasa bersalah agama. "Bagaimana dengan Tuhan? Apakah ini dosa?" tanyanya suatu malam. Lina yang ateis berdebat, "Tuhan menciptakan kita apa adanya." Debat itu membuat mereka semakin dekat, tapi juga menimbulkan retak. Di luar, masyarakat mulai menyerang. Di tempat kerja Aisyah sebagai guru di sekolah swasta, rumor menyebar. Kepala sekolah memanggilnya, "Kami dengar kamu hidup dengan wanita lain. Ini tak sesuai nilai sekolah." Aisyah dipecat, kehilangan pekerjaan yang dia cintai. Lina yang bekerja sebagai desainer grafis, berusaha membantu, tapi tekanan finansial muncul. "Kita harus kuat," kata Lina. Tapi Aisyah mulai ragu. Apakah pilihan ini benar? Dia bertemu mantan teman yang menasihati, "Kembalilah ke keluarga. Lina hanya memanfaatkanmu." Kata-kata itu menanam benih keraguan. Konfrontasi besar terjadi ketika ayah Lina, yang sudah berdamai dengan identitas anaknya, datang berkunjung. Beliau bertemu Aisyah dan memberikan nasihat bijak.
Perjuangan ini tak mudah di Indonesia. Tapi cinta sejati layak diperjuangkan. Tapi di sisi Aisyah, keluarganya mengirim utusan, saudara sepupu yang memohon, pulanglah. Ayah sakit karena ini. Aisyah terguncang. Dia pergi menemui ayahnya di rumah sakit, di mana Pak Hadi terbaring karena serangan jantung ringan. Ini karena kamu, kata ibunya. Aisyah menangis, merasa bertanggung jawab. Makan aku, ayah. Tapi Pak Hadi tetap keras, pilih kami atau dia. Aisyah kembali ke Lina dengan hati terbelah. Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Lina marah, jadi kamu memilih mereka yang menyakitimu daripada kita. Pertengkaran itu berujung pada pengkhianatan. Aisyah, dalam kemarahan, mengatakan kata-kata lama, mungkin kamu memang penyimpang. Lina terluka dalam, dan mereka berpisah sementara. Aisyah kembali ke rumah, diterima keluarga dengan syarat, menikah dengan Rial dan putus hubungan dengan Lina. Tapi di dalam, Aisyah hancur. Malam-malamnya penuh mimpi tentang Lina, dan dia sadar bahwa dia telah mengkhianati cinta pertamanya. Beberapa minggu kemudian, pernikahan dijadwalkan. Aisyah bertemu Rial, yang baik hati tapi tak menyentuh hatinya. Kita akan bahagia, kata Rial. Tapi Aisyah tahu itu bohong. Di saat yang sama, Lina berjuang sendirian, bergabung dengan kelompok advokasi untuk melupakan. Tapi takdir mempertemukan mereka lagi di acara protes hak di Jakarta. Aisyah, yang datang diam-diam, melihat Lina berpidato. Kita tak boleh takut pada cinta kita, seru Lina. Aisyah tergerak, dan setelah acara, mereka bertemu. Aku salah, kata Aisyah. Lina memakan, tapi memperingatkan, ini terakhir kalinya. Mereka memutuskan untuk mencoba lagi, tapi kali ini dengan hati-hati. Aisyah menolak pernikahan, menyebabkan skandal keluarga. Ayahnya mengusirnya permanen, dan masyarakat mengecam. Anak durhaka, bisik tetangga. Aisyah kehilangan teman-teman lama, tapi menemukan komunitas baru di kelompok Lina. Harga yang dibayar tinggi, isolasi sosial, kesulitan finansial, dan luka emosional. Tapi untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bebas. Hubungan Aisyah dan Lina semakin dalam, tapi ujian tak berhenti. Mereka pindah ke apartemen kecil di Bogor, mencoba membangun hidup baru. Lina mendapat proyek besar, sementara Aisyah mencari pekerjaan sebagai tutor online. Tapi masa lalu mengejar. Rial, yang merasa dikhianati, menyebarkan rumor di media sosial, menyebut Aisyah korban pencucian otak. Postingan itu viral, dan Aisyah mendapat ancaman online. Kalian akan neraka, tulis netizen. Lina melindunginya, tapi tekanan itu membuat Aisyah depresi. Apakah ini layak, tanyanya. Lina memeluknya, ya karena aku mencintaimu. Konflik moral muncul ketika ibu Aisyah datang diam-diam, Bu Sari, dengan air mata, memohon, pulanglah. Ayah menyesal. Aisyah tergoda, tapi ingat harga yang telah dibayar. Aku tak bisa bohong lagi, Bu. Pertemuan itu berakhir pilu, dengan Bu Sari pergi sambil menangis. Di sisi lain, Lina menghadapi pengkhianatan dari temannya sendiri di komunitas, yang iri pada hubungannya dengan Aisyah. Dia dulu musuh kita, kata teman itu, menyebabkan Lina diasingkan sementara. Lina marah, kalian tak paham perubahan. Klimaks datang ketika ayah Aisyah mengadakan pertemuan keluarga besar. Mereka mengundang Aisyah, berharap membujuknya. Di sana, di rumah keluarga di Depok, Aisyah menghadapi semua, paman, bibi, sepupu. Kamu telah menodai nama keluarga, kata paman. Aisyah, dengan Lina di sisinya, dia bersikeras ikut, berpidato. Aku mencintai Lina. Ini bukan pilihan, ini diriku. Ruangan meledak dalam perdebatan. Ayahnya bangkit, pergilah. Jangan kembali.
Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi juga lega. Itu adalah pengorbanan terbesar, kehilangan keluarga. Setelah itu, Aisyah dan Lina semakin kuat. Mereka bergabung dengan gerakan Haqqd, berbicara di forum kecil. Tapi masyarakat masih keras. Suatu hari, mereka diserang secara verbal di jalan oleh kelompok radikal. Lesbian najis, teriak mereka. Lina melawan, tapi Aisyah takut. Malam itu, mereka berbicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, di mana lebih terbuka, usul Lina. Aisyah setuju, tapi tahu perjuangan tak berakhir. Perlahan, ada tanda perubahan. Seorang sepupu Aisyah menghubungi, aku dukung kamu. Itu memberi harapan. Tapi luka lama masih ada. Aisyah sering menangis mengenang keluarganya, dan Lina menghibur. Kita bayar harga untuk kebahagiaan. Hubungan mereka matang, penuh pengertian dan dukungan. Tahun berlalu, Aisyah dan Lina membangun kehidupan stabil di Bali. Mereka membuka kai kecil yang ramah menjadi tempat aman bagi banyak orang. Aisyah menjadi aktivis, berbicara tentang perjalanannya dari kebencian ke cinta. Aku dulu merobek bendera itu karena takut, katanya di seminar. Lina bangga, tapi tahu harga yang dibayar. Keluarga Aisyah tak pernah kembali, meski Bu Sari kadang mengirim pesan rahasia. Suatu hari, kabar datang, ayah Aisyah sakit parah. Aisyah pergi ke Jakarta sendirian. Di rumah sakit, Pak Hadi melihatnya dengan mata lemah. Aisyah, gumamnya. Mereka berbicara panjang tentang kesalahan masa lalu. Aku takut kehilanganmu, akui ayah. Aisyah menangis, aku juga, ayah. Tapi aku harus jujur. Pak Hadi, di akhir hayatnya, memegang tangannya. Makan ayah. Itu adalah rekonsiliasi parsial, tapi terlambat. Ayah meninggal, dan Aisyah kembali ke Lina dengan hati campur aduk. Mereka melanjutkan hidup, tapi dengan kesadaran bahwa masyarakat Indonesia masih berubah lambat. Lina hamil melalui donor, secara legal di luar negeri, dan mereka menjadi keluarga. Tapi tantangan baru muncul, bagaimana membesarkan anak di lingkungan penuh prasangka. Aisyah memutuskan untuk terus berjuang, mengajar anak mereka tentang toleransi. Di akhir perjalanan, Aisyah merenung semua pengkhianatan, kerugian, dan kebangkitan membentuknya. Lina adalah cahaya dalam kegelapan itu. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang berarti harus mengorbankan segalanya? Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan terbesar, atau adakah jalan tengah di masyarakat seperti Indonesia?